فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana kemarin kita telah membaca kisah yang berkenaan dengan Abdul Muttalib. Ini di masa mudanya beliau, apa yang terjadi, kemudian pertolongan dari paman-paman beliau yang dari Yathrib, yang mana mereka adalah saudara-saudara dari dari ibunya Abdul Muttalib, yaitu Salma, yang menikah dengan Hashim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah lain yang juga penting di dalam kehidupannya Abdul Muttalib, yang mana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini menyebutkan bahwasanya ada dua kisah yang penting nanti berkenaan dengan kelanjutan dari pembahasan sirah Nabi pada episode-episode selanjutnya. Kedua kisah tersebut adalah yang pertama berkenaan dengan kisah penggalian kembali Bi'ru Zamzam, atau penggalian kembali sumur Zamzam. Ini yang memiliki peran di sini adalah Abdul Muttalib, yang mana dari kisah penggalian sumur Zamzam ini Abdul Muttalib itu kemudian nanti bernazar untuk menyembelih salah satu dari anaknya kalau nanti anaknya itu sampai jumlah 10, dan 10 anaknya itu menghalangi beliau dari hajat atau keinginan beliau, maka beliau akan menyembelih salah satunya nantian. Nanti kisahnya akan kita lihat. Adapun kisah yang kedua yang penting dalam peristiwa hidupnya Abdul Muttalib, yaitu tidak lain adalah kisah upaya penghancuran Ka'bah oleh tentara Abrahah. Nah, kisah penghancuran Ka'bah oleh tentara Abrahah insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adapun pertemuan malam hari ini kita akan membahas terlebih dahulu kisah penggalian kembali sumur Zamzam, yang akan dilanjutkan dengan kisah penyembelihan putra beliau, yaitu Abdullah, yang nanti akan menjadi ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa terjadi ada upaya untuk penyembelihan, nazar untuk menyembelih itu bagaimana? Berikut ini kisahnya yang beliau sampaikan, yaitu oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri secara singkat di dalam kitab beliau ini. Qala Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, wa min ahammi ma waqa'a li Abdul Muttalib min umuril baiti syai'an. Dari perkara-perkara yang termasuk penting yang berkenaan dengan Baitullahil Haram yang terjadi di masa hidupnya Abdul Muttalib ada dua. Itu beliau menyebutkan hafru bi'ri Zamzam wa waq'atil fil, yaitu peristiwa penggalian sumur Zamzam kembali, dan kemudian peristiwa tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Wa khulasatul awal, ringkasan dari cerita yang pertama, yaitu kisah penggalian kembali sumur Zamzam. Qala annahu umira fil manami bihafri Zamzam wa wusifa lahu mawdi'uha. Jadi Abdul Muttalib ini ceritanya mimpi. Di dalam mimpi tersebut umira fil manam, beliau diperintahkan, hai Abdul Muttalib, wahai Syaibah, gali kembali sumur Zamzam. Wa wusifa lahu mawdi'uha. Di dalam mimpi tersebut diberitahu nanti letaknya sumur Zamzam itu di sini. Tapi di sini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tidak menyampaikan detailnya apa sifatnya itu. Sebagian riwayat, faidah dari sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya di dalam mimpi tersebut beliau ditunjukkan nanti ada burung yang matuk di situ.
Ada burung yang mematuk di situ, itu adalah tempatnya. Faqama yahfir, maka beliau bersegera untuk menggali di tempat di mana yang beliau lihat ada burung mematuk di dalam mimpinya itu. Ketika beliau bangun dari tidurnya, dicari tempatnya itu, ketemu tempat, oh di sini tempat burung mematuk itu, beliau gali. Fawajada fihi al-asya allati dafanaha al-jarahimah hina laja'u ilal jala. Ketika beliau menggali-gali di situ, beliau menemukan barang-barang peninggalan yang memang sebelumnya itu sengaja dikubur oleh suku Jurhum, al-Jarahimah. Suku Jurhum sebelum mereka pergi meninggalkan Mekah untuk berpencar ke daerah-daerah tempat-tempat yang mereka inginkan. Jadi mereka didapati oleh Abdul Muthalib barang peninggalan suku Jurhum itu. Orang-orang ketika melihat Syaibah atau Abdul Muthalib menggali itu, ya tidak satu dua orang, nanti ada yang mencemooh, ngapain ente begini, ngapain ente begini. Akhirnya didapati satu persatu, beliau mendapati ada pedang. Benda-benda yang didapatinya itu asyuf, pedang. Wad-duru', dira' itu baju besi. Wal ghazalin, ada tenunan-tenunan kain yang ditemukan di situ. Minad dhahab, bahkan nanti tenunan tersebut ada dirangkai dengan emas. Fadarabal asyaf baban lil Ka'bah, maka yang pedang-pedangnya itu nanti digantungkan dan dijadikan sebagai bahan tambahan untuk menghiasi pintu Ka'bah. Wa daraba fil babi al-ghazalina safaiha min dhahab. Kemudian di pintu yang lainnya lagi tadi yang tenunan-tenunan yang ada rangkaian emasnya diletakkan di pintu yang lainnya. Wa aqama siqayata Zamzam lil hujjat. Setelah mendapatkan bi'ru Zamzam itu, Abdul Muthalib melanjutkan kembali tugas beliau untuk memberikan air minum bagi para hujjat yang datang itu dengan Zamzam, dari air Zamzam, yang mana sebelumnya itu memberi minum kepada mereka bukan diambil dari sumur Zamzam. Setelah Zamzam ini ditemukan, Abdul Muthalib melanjutkan kembali tugasnya untuk memberi minum bagi para jamaah haji yang diambil dari sumur Zamzam yang baru beliau temukan ini. Nah, di sini kisahnya ya, ketika ternyata tempat yang digali sama Abdul Muthalib itu sudah mulai memancarkan air gitu kan. Lamma badat bi'ru Zamzam, artinya sudah terlihat itu tanda-tanda memang ini tempatnya gitu kan. Baru tadi sebagian orang-orang yang mencemooh beliau itu baru mengakui, oh ya memang benar ini. Kalau memang benar begitu, naza'at Quraisyun Abdul Muthalib, sebagian orang-orang Quraisy baru nanti berebutan untuk untuk minta diberikan kesempatan ikut andil menggali itu juga. Karena merupakan kehormatan kan, kalau menemukan sumur Zamzam yang sudah lama tenggelam itu, kalau mereka ikut nanti akan dicatat dalam sejarah, oh qabilah Bani ini ikut gali, qabilah Bani ini ikut gali. Tapi dari awalnya perjuangannya Abdul Muthalib ketika menggali itu nggak ada satupun yang membantu. Ketika baru kelihat sudah mengalir keluar, ada air di situ, baru mereka ikut-ikutan gitu. Mereka mengatakan apa? Waqalu lahu, mereka mengatakan kepada Abdul Muthalib, asyrikna, ikutkan kami, ikut serta di situ. Sudah mau melihat seperti itu baru mau ikut. Maka Abdul Muthalib menolak. Ma ana bifa'il, enggak, saya enggak mau kasih. Hadza amrun khussistu bihi, perkara ini dikhususkan oleh Allah untuk aku. Karena kan beliau kemarin dibawa oleh pamannya Muthalib, diambil dari ibunya di Yathrib itu kan memang untuk memberikan minum para jamaah haji. Sebelum ditemukan sumur Zamzam, beliau memberikan minum bukan dari sumur Zamzam tapi dari sumber yang lain. Setelah ditemukan sumur Zamzam, maka akan bertambah kemuliaan beliau sebagai orang yang diberikan tugas memberikan minum bagi para jamaah haji. Dan di sini sumbernya adalah sumur Zamzam yang penuh berkah dari dahulu. Nah, ketika ini terjadi, orang-orang Quraisy masih ngotot, falam yatrukuhu, masih ngotot untuk minta, pokoknya ikutkan kami di dalam upaya penggalian ini sampai selesai.
hatta kharaju bihi lil muhakamah, sampai mereka apa? Membawa serta Abdul Muttalib, ayo kita ke pengadilan. Muhakamah itu mencari hukum, mencari keadilan hukum. Tapi lihat, mereka mencari keadilan hukum kemana? Ila kahinati Bani Sa'din bi atrafis Syam. Perginya itu ke dukun. Ke pengadilannya itu ke dukun, kahinah, seorang penyihir perempuan, kahinah. Ini maka di dalam apa? Di dalam surah Al-Falaq itu disebutkan nafathat fil uqad, itu wanita-wanita tukang sihir, nafathat yang meniupkan itu, karena pada masa itu memang penyihir-penyihir banyak dari kalangan wanita. Datang kepada dukun dari kabilah Bani Sa'ad yang dia berdiam di ujung negeri Syam. Sampai di sana belum sampai loh ya, di tengah perjalanan nafidal ma, air perbekalan rombongan ini tadi yang berangkat menuju ke sana untuk apa? Mencari hukum keadilan gitu kan, untuk memutuskan mana yang berhak untuk menggali ini, kami berhak untuk ikutkah atau tidak berhak untuk ikut menggali gitu kan. Habis airnya di tengah jalan, nafidal ma'a fit tariq. Alhamdulillah nih belum sampai ke dukunnya kan. Nah, sampai di tengah jalan ini baru mereka nanti bisa memutuskan, sebelum ketemu sama dukunnya sudah ditemukan keputusannya. Apa yang terjadi di situ? Fa anzalallahu mataran ala Abdul Muttalib. Turun hujan kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib kehabisan air, turun hujan bisa minum. Walam yanzil alaihim qatratun. Adapun bagi pihak-pihak yang memaksakan untuk ikut serta menggali sumur itu tadi gitu kan, satu tetes pun tidak ada turun hujan kepada mereka. Dari situ mereka apa? Mengetahui fa'arafu takhsisa Abdul Muttalib bi Zamzama. Dari situ nggak usah ke dukun deh kalau begitu. Ini sudah ketentuan dari Allah. Ketika kita kehausan, yang dikasih air siapa? Abdul Muttalib. Kita nggak dikasih air. Kalau begitu Zamzam itu memang untuk Abdul Muttalib, bukan untuk kita. Udah deh, kita nyerah aja. Waraja'u, pulang mereka. Ketika pulang di situ, sebagai rasa syukurnya Abdul Muttalib, wahina idzin nadzara Abdul Muttalib, disitulah Abdul Muttalib itu apa? Bernazar. La in atahu Allahu asyrata abna'in, kalau Allah menganugerahkan kepada saya 10 orang anak laki-laki, wa balaghu an yamna'uhu, dan kemudian mereka itu nanti ketika sudah dewasa itu sebagian dari mereka atau kesemuanya nanti ada berupaya untuk menghalangi diriku gitu kan, layan haranna ahadahum, sungguh akan aku sembelih mereka nantian. Satu, sebagai peringatan kalau nanti mereka berupaya menghalangiku lagi gitu loh. Ini Quraisy sudah berupaya menghalangiku untuk menggali sumur Zamzam dan mau ikut serta di situ, padahal ini adalah kekhususan perkara yang Allah berikan kepadaku. Nanti kalau ada anak-anakku juga berupaya mau menghalangiku dari dari keinginanku, hajat-hajatku, akan aku sembelih mereka nantian. Layan haranna ahadahum indal Ka'bah, nanti saya sembelih di Ka'bah. Itu kata siapa? Kata Abdul Muttalib. Nah, kelanjutan sembelihannya itu diceritakan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, tepatnya pada apa? Tepatnya pada bagian ketiga tentang kisah ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Abdullah walidu Rasulillah SAW. Di sini Abdullah yaitu ayahnya Rasulullah SAW. Ummuhu Fatimah bintu Amrin ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum ibn Yaqdah ibn Murrah. Ibunya Abdullah itu adalah Fatimah bintu Amr ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum, dari Bani Makhzum, dari subqabilah Bani Murrah. Wa kana Abdullah ahsana auladi Abdul Muttalib. Abdullah di sini adalah anaknya Abdul Muttalib yang paling ganteng, yang paling tampan gitu kan. Wa a'affahum, dan yang paling paling bisa menjaga dirinya itu dari perkara-perkara yang tercela. Afif, iffah, dia menjaga iffah, menjaga harga dirinya. A'affahum wa ahabbahum ilaihi, dan yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib di antara anak-anaknya yang lain.
Wa huwa adzabih, beliau inilah yang dikenal sebagai anaknya Abdul Muttalib, adzabih, yang disembelih artinya. Kenapa kok demikian? Wa dzalika anna Abdul Muttalib lamma tamma abna'uhu 'ashrah. Ceritanya adalah ketika Abdul Muttalib anaknya itu sudah sampai 10, wa 'arafa annahum yamna'unahu, dan beliau mengetahui bahwasanya anak-anaknya itu akan mencegah Abdul Muttalib, melarang Abdul Muttalib, menghalang-halangi Abdul Muttalib ya, dari sebagian hajat-hajatnya. Maka disampaikan, kalau nanti anak saya ada yang menghalangi saya dari hajat saya dan jumlah anak saya itu 10, maka diberitahu kepada mereka, nih loh, bapak sudah nazar. Akhbarahum binadrihi, bapak sudah nazar akan menyembelih salah satu dari kalian. Maka mengetahui nazar ayahnya, ya mau tidak mau apa? Fa'ata'uhu, ke-10 anaknya ini taat. Oke, ayah kami taat. Fakataba asma'ahum fil qidah, maka mereka menuliskan nama-nama mereka itu di atas gelas. Wa a'tahum qiyama Hubal, jadi diletakkan di sumurnya Hubal. Jadi di dalam Ka'bah itu patung Hubal itu di situ. Di sebelahnya patung Hubal itu ada sumur yang nggak ada airnya. Di situ tempat orang-orang nanti kalau mau memberikan sedekahnya kepada Ka'bah itu dicemplungin, dimasukin ke dalam sumur tersebut. Nah, di sumur tersebut itu ada gelas-gelas yang digunakan oleh orang-orang untuk mengundi nasib, melakukan azlam. Di dalam Bidayah wan Nihayah, Al-Hafidz Ibnu Katsir itu mengutip dari sebagian sejarawan Muslim, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Qidahnya itu berjumlah 7, atau gelasnya itu berjumlah 7. Nanti ada gelas kalau nanti mau cari jodoh gimana caranya, itu dikocok gitu. Kalau nanti dia mau pergi safar pakai gelas yang mana, itu yang nanti dikocok, diundi, nanti keluar apa gitu kan. Kalau nanti mau perang atau tidak perang, ada gelasnya apa sendiri gitu loh. Jadi perkara-perkaranya khusus, semuanya ada 7. Nah, ini yang untuk untuk perkara ini, untuk menentukannya masing-masing bawa qidah yang lain, bawa gelas yang lain gitu loh. Bukan dari gelas asli yang sudah diletakkan khusus di sumurnya Hubal di dalam Ka'bah itu. Nah, di masing-masing gelas itu mereka tulis namanya. Nah, ketika ditulis namanya, ditaruh di sana, ditaruh di sumur tersebut, fadarabal qidah, maka dikocok gelasnya itu, fakharaja al-qadhu ala Abdillah, keluar namanya siapa? Abdullah. Fa akhadhahu Abdul Muttalib, langsung diambil sama Abdul Muttalib. Wa akhadha asyafrah, diambil pisau. Thumma aqbala bihi ilal Ka'bah, baru dihadapkan ke Ka'bah untuk disembelih siapa? Abdullah ini. Famana'athu Quraisyun, maka langsung seketika itu juga orang-orang Quraisy mencegah. Jangan ini. Beneran kah ente ini nazarnya gitu loh. Kira main-main aja loh, bener. Sekalinya bener dia mau nyembelih anaknya. Nah, beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, pisaunya itu sampai ke mukanya Abdullah, itu sudah tergores gitu kan. Ketika mau disembelih lehernya, dihalangi tangannya, akhirnya tangannya ini mengenai wajahnya Abdullah, luka sudah itu wajahnya Abdullah. Wala siyama akhwaluhu min Bani Makhzum, yang paling bersikeras untuk melarangnya itu adalah paman-paman beliau dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum karena ibunya tadi Fatimah dari Bani Makhzumi, Fatimah al-Makhzumiyah tadi kan, istrinya Abdul Muttalib. Wa akhuhu Abu Talib, dan juga saudara seibunya, sebapak seibu, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Nah, yang saudara-saudara lainnya itu sebapak beda ibu, sama Abu Lahab beda ibu gitu.